Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, beliau Bapak Dubes RI di Singapura, Bapak Dirjen Ketenagakerjaan RI bersama kru yang hadir, Mas Didin, para pejabat dan seluruh pegawai Kedubes RI Singapura yang saya hormati, ibu-ibu, bapak, saudari-saudari saya, ikhwatul iman, jamaah sekalian. Alhamdulillah, hari ini bagi saya secara pribadi spektakuler. Saya dipertemukan Allah dengan makhluk-makhluk mulia. Karena memang dalam Islam wanita itu sangat mulia. Semulia-mulianya laki-laki adalah laki-laki yang memuliakan perempuan. Serendah-rendahnya laki-laki adalah laki-laki yang merendahkan kaum perempuan. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Rasulullah bersabda, tidaklah memuliakan kaum perempuan, kaum wanita, kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah merendahkan kaum perempuan, kaum wanita, kecuali laki-laki yang rendah. Maka dalam Islam, an-nisa imadul bilad, wanita itu adalah tiang negara. Tegak runtuhnya negara, itu faktor urgen yang menentukan adalah kaum wanita, sehingga wanita disebut tiang negara, sedang laki-laki cuma tiang jalur. Maka mohon maaf, untuk menghormati dan memuliakan panjenengan semua yang mayoritas kaum perempuan, saya ceramahnya sambil berdiri. Karena saya sadar dan saya tahu hasil riset, survei dan penelitian terbaru membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Kok ketawanya nggak enak banget? Sampai-sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Dalil ini untuk laki-laki. Tujuannya agar laki-laki itu menghargai, menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Sadar betapa surganya di bawah telapak kakinya perempuan. Dalil ini tidak boleh dipakai untuk perempuan. Nanti kalau dalil ini dipakai senjata perempuan, gawat. Bisa-bisa kurang ajar sama laki-laki. Jangan mentang-mentang sama aku, surgamu tuh di bawah telapak kakiku. Ini dalamanku ana teleke dilatih. Di sini keadilan Islam, sebagaimana ada dalil sabda Rasulullah, seorang perempuan, istri, walaupun dia ahli ibadah, tapi melukai, menyakiti hati suaminya, bersalah kepada suaminya,
sedangkan suaminya nggak mau memaafkan dan belum ridho, keduluan ini istri meninggal, keduluan ini perempuan meninggal, suaminya belum memaafkan dan belum ridho, maka ini istri nggak bisa masuk surga. Itu dalil untuk perempuan biar semakin taat kepada suami, biar semakin hormat takzim kepada suaminya. Ini dalil bukan untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki bisa-bisa laki-laki nanti semena-mena. Paham? Karena mohon maaf, sebagaimana dalam surga itu juga digambarkan betapa kemuliaan kaum perempuan. Sampai di surga yang dijadikan gambaran nanti kalau masuk surga itu akan mendapatkan bidadara apa bidadari? Bidadara apa bidadari? Bidadari. Ini psikologis. Kenapa? Kalau yang disebutkan bidadari perempuan, maka laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau yang disebutkan bidadara laki-laki, perempuan biasanya nggak tertarik. Loh, iya bener. Kalau di surga digambarkan, subhanallah, nanti yang ahli ibadah, yang amal solehnya banyak, yang pahalanya besar, di surga nanti dapat bidadari yang cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semluhai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol, semak, kebelenok, kemontok, mentok, kinyis, mingis, mentong, ngoblong, bahenol, denok, debleng. Itu banyak laki-laki yang tertarik. Tapi coba misalnya digambarkan ibu-ibu, mbak-mbak, nanti kalau ibadahnya bagus, amal solehnya banyak, pahalanya besar, masuk surga, di sana disediakan bidadara yang tinggi-tinggi, gede-gede, alot-alot, yang kewotot-wotot, sama sekali tidak tertarik. Bener. Maka kalau dalam ruangan itu isinya penuh kaum perempuan, kalau dalam satu ruangan isinya perempuan-perempuan, bisa dipastikan banyak laki-laki yang ngintip, bisa dipastikan banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, nggak akan ada perempuan yang ngintip, kecuali perempuan yang sakit jiwa. Ini artinya apa? Secara psikologis, memang perempuan itu suka diperhatikan, laki-laki suka memperhatikan. Secara psikologis, laki-laki suka melihat, kalau perempuan sukanya laki-laki sukanya memandang, kalau perempuan sukanya memang begitu, laki-laki itu sukanya merhatiin, kalau perempuan lebih suka diperhatiin. Sehingga aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan. Aksesorisnya luar biasa, bro, saya kadang pitulas. Mohon maaf, loh ya emang bener. Pakaian banyak perempuan, perhiasan banyak perempuan, aksesoris banyak perempuan. Itu wajah aja kalau perempuan zaman sekarang, area wajah aja nominalnya bisa sampai 10 juta. Udah pakai maskara, pakai lagi bedak lapis 7. Udah kayak gitu masih dipakai blush on, masih pakai eyeshadow. Alis saya digawe kayak setangis sepeda motor. Itu masih pakai bulu mata palsu yang anti badai. Itu bahasa Inggrisnya item. Itu kalau dipakai kayak kepiting jalan. Ini kaum perempuan. Tapi coba laki-laki, bukan cuma simpel jemburis. Kadang mau ke acara nggak usah mandi, asal pakaian udah berangkat wes. Celananya sampai ono gambare pulo. Nggak mikirin. Itu kalau laki-laki. Mohon maaf sehingga ibu, kalau masuk ke dalam satu kamar, di situ kok banyak cermin, banyak kaca cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? Bisa dipastikan itu kamarnya cewek. Kalau kamarnya cowok kayak kamarnya Pak Didin, paling adanya pecahan kaca spion. Itu pun ada kecelakaan, Pak Didin mendekat bukannya mau nolong, ngambil pecahan spionnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu secara psikologis. Mohon maaf, perempuan bekerja itu boleh apa tidak? Dalam menang saya. Satu ketika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, the prince. Terus gak situ.
Karepe yo ben rada gaya cici. Pemimpin dari para perempuan-perempuan ahli surga itu Fatimah Az-Zahra satu ketika mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai abahku, ada apa putriku? Lihat tanganku. Emangnya kenapa tangan kamu? Ini tanganku penuh kapal. Ini maksudnya bukan kapal laut, itu apa namanya? Ayah, kapalan nih loh, kapalan penuh kapalnya, penuh kapal. Kapalan nih loh, kapalan. Kasar. Kok sampai kayak gitu? Ya, karena saya bekerja untuk membantu suami saya. Karena saya bekerja cari nafkah untuk meringankan beban suami saya. Rasulullah tersenyum. Kemudian ditanya, emang kamu kerjanya apa? Saya ngangsu. Baru bahasa Indonesia nih. Mengangsu. Mengangsu itu Gus menengok. Ini yang ceramah saya, terserah saya pakai bahasa apa. Saya mengangsu embo mengambilkan air apa dirjen gayane guyu. Adik pura-pura gak ngerti omahmu malang. Orang sekarang baru jadi dirjen pura-pura gak ngerti coro Jawa. Asline omahe malang nyelupuk. Biasa aja kali. Bukan cuma Pak Dirjen, Anwar Zahid juga udah keliling dunia. Tapi penampilannya yang biasa kayak gitu. Wah, asline desa. Mohon maaf Pak Dirjen, saya tujuannya menghibur wong desa-desa ini. Mengambilkan air untuk orang yang mengangsu. Mengambilkan air, yo ngangsu toh malah yang diterima kata ngangsu. Ngambilin air untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Dia kerja ke orang Yahudi ngambilin air. Orang Yahudi yang udah tua dia nggak kuat ngambil air untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan minum. Kalau ini kan masih kuat nganter minum. Makasih bro. Ini orang Yahudinya udah nggak kuat. Koyo pas tekomu ini kok. Iki sing pinter kene dudu iku. Jadi ngambilin air untuk orang Yahudi untuk kebutuhan minum, untuk kebutuhan mandi dengan upah sekian. Kerja kepada non muslim itu hukumnya diperbolehkan dalam Islam asal kerjanya dalam koridor-koridor yang benar. Woi. Maka ndak usah khawatir kalau ada yang bilang wah kerja sama non muslim itu hukumnya haram, suruh menghadap saya tak tutukan ndase. Sedang putri Rasulullah sendiri juga kerja sama orang Yahudi ngambilin air itu loh, dapat upah sekian untuk meringankan beban suaminya. Justru perempuan seperti itu perempuan yang luar biasa itu. Padahal sesungguhnya kerja itu kewajiban istri apa kewajiban suami? Agama apapun seperti itu prinsipnya. Laki-laki sebagai penanggung jawab. Tapi mulia luar biasa seorang istri yang mau meringankan beban suaminya. Subhanallah, meskipun sebenarnya suaminya yang kurang bener. Iya, kalau ada suami yang model kayak gitu itu mestinya aturannya mohon maaf. Istri yang doa, suami yang kerja. Karena saya sering sampaikan di balik laki-laki hebat pasti ada istri yang selalu mendoakan. Pasti. Tapi di balik perempuan atau di balik istri-istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Pasti. Tabel ini biar para suami kupingnya bolong.
Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakan. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Mesti. Maka semakin istri itu sukses, semakin suaminya sukseskan dirimu, streskan suaminya. Subhanallah. Nah, laki-laki kalau ingin hebat, jangan lupa minta doa istrinya. Semakin istrinya berdoa, semakin hebat itu suami. Maka suami hebat karena doa istri. Dan semakin banyak yang mendoakan, suami akan semakin hebat. Kok nggak mau? Ya namanya saja istri. Itu kan adalah 3. Kalau cuma 1 is one. Kalau 2 namanya is two. Istri itu berarti istrinya 3. Kalau 4 is 4. Tapi mohon maaf, saudari-saudari saya, bekerja tetap harus dalam koridor dan batasan-batasan. Jangankan perempuan, laki-laki aja kerja dibatasi. Ya, silakan, monggo Pak Dirjen ya. Saya biar Pak Dubes, monggo, saya biar semakin bebas dan leluasa. Memang saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Jadi biarpun laki-laki meninggalkan tempat ini nggak masalah. Saya nggak tertarik sama sekali. Mulai dulu, silakan Mas Idin, silakan. Minggato sisan. Please. Kan bukankah hari ini idolanya adalah saya? Yang cemburu silahkan meninggalkan tempat ini. Oke, selamat ulang tahun saudara saya Mas Didin. Hari ini spesial buat beliau. Mudah-mudahan semakin berkah. Bukankah hidup yang nikmat itu adalah hidup yang berkah? Jabatan yang nikmat, yang baik itu adalah jabatan yang berkah. Suami yang baik ya suami yang membawa berkah. Istri yang baik adalah istri yang membawa berkah. Anak-anak yang baik itu adalah anak-anak soleh-solehah yang menjadikan keluarganya berkah. Rezeki yang paling baik adalah rezeki yang berkah. Duit yang paling baik adalah duit yang berkah. Berkah itu tidak harus banyak. Salah satu tandanya berkah itu ada ketentraman jiwa, ada ketentraman batin. Banyak, tapi kalau nggak menjadikan ketentraman itu namanya nggak barokah. Duit banyak, gaji 1 bulan 20 juta. Tapi kalau nggak barokah, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami menghamili tetangga. Itu kan nggak berkah itu namanya. Halo, pilih mana? Gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji 50 juta tapi keluarga tentrem. Gaji gede keluarga tentrem. Gaji gede keluarga tentrem. Nah, agar kehidupannya berkah, pekerjaan itu bisa menjadikan berkah. Insya Allah nanti saya sambung keterangannya di belakang. Loh, biar penasaran, biar nanti saya diundang lagi. Triknya orang ceramah ya kayak gitu. Kamu langsung dituntaskan, gak diundang meneh. Setuju. Yang pertama, koridornya orang kerja itu pertama, tentu saja tidak melanggar syariat. Kerja terus sampai tidak bisa melaksanakan kewajiban, sampai nggak bisa melakukan sholat misalnya. Wah, ini majikan saya keren banget ya. Majikan saya kejem banget, saya dilarang sholat. Saya nggak bisa mengerjakan sholat. Nggak ada orang yang nggak bisa mengerjakan sholat selama masih hidup. Jadi kalau ada yang beralasan ini karena majikan saya ini jahat sehingga saya nggak diperkenankan untuk melaksanakan sholat, itu sama sekali alasan yang salah. Kenapa salah? Karena selama orang itu masih hidup pasti masih bisa sholat. Jangankan yang meger-meger kayak jenengan, orang yang sudah megap ambekane yuk karek
aja masih bisa sholat kok, betul? Betul? Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil rebahan, nggak bisa isyarah, nggak bisa pakai kedepannya meripat, nggak bisa sholat dalam hati, pakai hati. Maka nggak ada alasan nggak bisa sholat, nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada kesempatan untuk sholat, nggak ada alasan seperti itu. Teori nih. Coba goblok dari uang. Halo. Nah yang kedua, jangan sampai pekerjaan itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Contoh, meskipun gaji besar tapi memproduksi minuman keras. Kok meneng anak semono? Boten, Ye. Hah? Boten. Kaget. Atau jadi bandar narkoba. Atau jadi kurir sabu-sabu. Kan ada tuh yang dari luar negeri pulang ke Indonesia jadi kurir sabu-sabu. Disingitno negone sempak. Disembunyikan. Ada itu bahkan yang dimasukkan mohon maaf ke Mrs. V-nya. Emboh apa itu jenenge? Vagina lho negara. Walaupun itu penghasilannya gede, mungkin gaji Anda 5 tahun kalah sama jadi kurir itu. Tapi kan yo diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Atau meninggalkan